Arkan baru saja pindah ke sebuah kos di pinggir kota. Kos sederhana dengan dinding cat yang mulai mengelupas, aroma lembab kayu lapuk, dan suara tikus kecil yang sesekali terdengar di langit-langit. Malam itu ia membereskan laci meja tua peninggalan penghuni lama. Di antara kertas usang dan buku catatan kosong, ia menemukan sebuah amplop berwarna kekuningan. Tulisan di depannya membuat darahnya berdesir. Untuk Arkan. Tangannya sempat terhenti, tenggorokan terasa kering. Dari siapa surat ini? Ia belum mengenal siapapun di kota itu. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu. Kertas di dalamnya bergetar di genggamannya. Tulisan tangan di sana begitu rapi, namun anehnya terasa familiar. Setiap huruf seakan memantul kembali ke kepalanya, seperti ia pernah menulis dengan gaya yang sama. Namun isi surat itulah yang membuatnya hampir menjatuhkan kertas itu. Arkan, jangan kaget. Beberapa hari lagi sahabatmu, Dimas, akan mengalami kecelakaan. Kau akan berdiri di persimpangan antara menyelamatkannya, atau membiarkan semuanya terjadi. Setelah itu, kau akan bertemu seorang perempuan yang akan mengubah takdirmu. Ingatlah, setiap pilihan akan menentukan akhir hidupmu. Arkan membeku. Dimas adalah sahabatnya sejak kecil, kini tinggal tidak jauh dari kampus. Bagaimana mungkin surat ini tahu tentang dirinya, tentang Dimas, bahkan tentang masa depan yang belum ia jalani? Ia mencoba menertawakan, menganggap ini hanya gurauan bodoh dari penghuni kos lama. Tapi dada Arkan terus berdebar keras. Surat itu menutup dengan kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ini hanyalah awal, dan kau tidak bisa lari dari takdirmu. Arkan menelan ludah, menatap kosong pada dinding kamar yang remang. Di luar, suara angin semakin kencang, seperti berbisik sesuatu yang tak bisa ia pahami. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arkan merasa hidupnya sedang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh di luar logikanya. Dan esok harinya, kejadian pertama dari surat itu mulai menampakkan tanda-tandanya. Matahari baru saja naik ketika Arkan bergegas menuju kampus. Kantung matanya membengkak karena semalaman tak bisa tidur. Surat misterius itu masih terlipat rapi di saku jaketnya, seakan membisikkan bayangan buruk setiap kali ia mengingat isinya. Langkahnya terasa berat, udara pagi yang biasanya menenangkan justru menyesakkan dada. Di gerbang kampus, ia melihat Dimas. Sahabat yang selama ini selalu ada di sisinya, ceria, penuh tawa, dan tak pernah sekalipun membiarkan Arkan merasa sendiri. Dimas tersenyum sambil melambaikan tangan, seakan tak ada yang aneh. Tapi di mata Arkan, senyum itu justru terlihat rapuh, seakan berada di ujung sesuatu yang tak terelakkan. Kenapa mukamu pucat banget, bro? Belum sarapannya? Tanya Dimas sambil menepuk bahu Arkan. Arkan mencoba tersenyum, meski hatinya bergetar. Ia ingin menceritakan tentang surat itu, tapi lidahnya keluh. Bagaimana jika Dimas menertawakan? Bagaimana jika ia dianggap berhalusinasi? Sepanjang kuliah, Arkan tak bisa fokus. Tatapannya terus berpindah pada Dimas yang duduk di sebelahnya, tanpa tahu bahwa sahabatnya bisa saja berada di ambang malapetaka. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang mengerikan. Menjelang siang, Dimas menerima telepon. Ekspresinya berubah serius. Arkan, aku harus buru-buru. Motor pinjemanku mogok, jadi aku pakai motorku yang lama. Enggak apa-apa kan? Detik itu juga jantung Arkan serasa berhenti berdetak. Dalam surat, tertulis jelas, beberapa hari lagi sahabatmu, Dimas, akan mengalami kecelakaan. Dan kini semuanya mulai mengarah ke sana. Arkan panik. Tangannya spontan meraih lengan Dimas. Dim, jangan pergi dulu. Tolong, aku punya firasat buruk. Dimas terkejut. Kamu kenapa sih? Biasanya kamu nggak kayak gini. Arkan terdiam, lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tak bisa ia pahami sendiri? Tubuhnya gemetar, pikiran kacau. Dimas akhirnya melepaskan genggaman tangan Arkan, lalu berlari keluar kelas. Suara langkah kakinya bergema di koridor, seperti irama perpisahan yang tak bisa dicegah. Arkan berlari mengejarnya, namun sesampainya di parkiran, suara mesin motor tua meraung keras. Dimas sudah mengenakan helm, tersenyum sambil melambaikan tangan terakhir kali. Tenang aja, bro. Aku balik sebentar, sore kita nongkrong lagi. Arkan ingin berteriak, ingin menghentikannya, tapi suara tercekat di tenggorokan. Motor itu melaju meninggalkan kampus. Asap knalpotnya mengepul di udara, membentuk bayangan kelam yang menusuk hati Arkan. Ia berdiri terpaku.
Nafasnya memburu. Dunia terasa berputar. Satu kalimat dari surat itu kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Ini hanyalah awal, dan kau tidak bisa lari dari takdirmu. Arkan menggenggam kertas lusuh di saku jaketnya, keringat dingin mengalir di pelipis. Detik itu juga ia tahu, ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekadar kecelakaan. Dan firasat itu menjadi nyata, ketika suara sirine ambulans terdengar meraung dari kejauhan. Suara sirine ambulans meraung, memecah siang yang seharusnya tenang. Arkan berdiri kaku di depan gerbang kampus, matanya menatap kosong ke arah jalan raya. Tubuhnya bergetar, keringat dingin bercucuran di pelipis, seolah suara itu datang khusus untuk menusuk telinganya. Beberapa mahasiswa mulai berlari, penasaran dari mana asal suara tersebut. Arkan ikut berlari, meski langkahnya goyah. Hatinya menolak, tapi firasat buruk mendorongnya untuk mencari tahu. Semakin dekat ke jalan besar, semakin keras sirine itu terdengar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah motor tua tergeletak di tengah aspal, bengkok tak berbentuk. Helm terlempar beberapa meter, pecahannya berserakan. Orang-orang berkerumun, menutupi sesuatu yang terbaring di tanah. Arkan merasakan dadanya seperti diremukan. Ia tahu siapa yang ada di balik kerumunan itu. Dengan langkah gemetar, ia menerobos barisan orang yang berdesakan, jantungnya berdetak secepat gendang perang. Di hadapannya, Dimas tergeletak berlumuran darah. Wajah sahabatnya pucat, bibirnya bergerak lemah, seakan ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Arkan berlutut, tangannya gemetar meraih genggaman Dimas yang dingin. "Dim, bertahan, tolong, jangan tinggalin aku." Suara Arkan pecah, matanya berkaca-kaca. Dimas berusaha tersenyum, meski darah mengalir di sudut bibirnya. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Arkan, hati-hati dengan surat itu." Arkan tersentak. Surat? Dari mana Dimas tahu? Pertanyaan itu berputar kacau di kepalanya. Namun sebelum sempat ia bertanya lebih jauh, tubuh Dimas digotong masuk ke dalam ambulans. Arkan terpaku. Kakinya lemas, tangannya masih bergetar hebat. Dunia di sekelilingnya terasa hampa. Kata-kata terakhir Dimas bergaung di kepalanya, membakar setiap rasa takut yang ada. Hati-hati dengan surat itu. Arkan merogoh saku jaketnya, menarik keluar kertas lusuh yang mulai lembab oleh keringat. Matanya menelusuri kembali tulisan yang semalam ia baca, namun kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap huruf, setiap kalimat, seakan hidup. Dan di halaman belakang kertas itu, yang semalam tidak ia sadari, ada tambahan tulisan kecil. Tulisan yang samar, seperti sengaja disembunyikan. "Jika kau membaca bagian ini, berarti semuanya sudah dimulai. Ikuti petunjuk berikutnya. Malam nanti, pukul 12, pergilah ke jembatan tua di pinggir kota. Di sana kau akan menemukan kebenaran pertama." Arkan terdiam. Tubuhnya gemetar, matanya tak berkedip menatap kata-kata itu. Malam nanti? Jembatan tua? Hatinya diliputi rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang tak bisa ia lawan. Ia menatap ambulans yang semakin jauh, membawa sahabatnya. Dan di dalam hatinya, sebuah suara berbisik lirih. Malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Langit malam menutup kota dengan awan gelap. Bulan hanya sesekali muncul di balik kabut tipis, seakan ikut menyembunyikan rahasia yang akan terbongkar. Jam dinding di kamar kos Arkan berdetak pelan, menunjukkan pukul 11:40. Arkan duduk di kursi, tubuhnya gemetar menahan resah. Surat lusuh itu tergeletak di meja, kalimat samar di bagian belakang kertas terus menghantui pikirannya. Pergilah ke jembatan tua di pinggir kota. Pukul 12 malam. Detik demi detik terasa seperti pukulan palu di kepalanya. Ia sempat ragu, sempat berpikir untuk membuang surat itu dan melupakan semuanya. Tapi wajah pucat Dimas, kata-kata terakhirnya, dan sirine ambulans yang tadi terus memaksa Arkan untuk bergerak. Pukul 11:55. Arkan mengenakan jaket hitam, meraih kunci motor, lalu melaju menembus jalanan malam yang lengang. Udara dingin menusuk kulitnya, setiap sudut kota terasa asing, seolah menatapnya dengan mata-mata yang tak terlihat. Jembatan tua itu terletak di pinggir kota, melintasi sungai yang dalam dan jarang dilewati orang. Saat Arkan tiba, jarum jam tepat menunjuk pukul 12. Lampu jalan remang, beberapa bahkan mati, meninggalkan bayangan panjang yang menari di antara tiang-tiang besi berkarat. Arkan turun dari motor, langkahnya pelan, jantungnya berdegup tak karuan. Angin malam berdesir kencang,
membawa aroma anyir sungai dan suara gemuruh air yang menghantam batu di bawah. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di ujung jembatan. Sebuah bayangan berdiri tegak, samar di bawah cahaya bulan yang redup. Sosok itu tampak diam, tapi tatapannya terasa menusuk meski jaraknya masih jauh. Arkan menelan ludah, suaranya tercekat. "Siapa? Siapa di sana?" Bayangan itu tak menjawab. Perlahan, ia mengangkat tangan, lalu menunjuk lurus ke arah Arkan. Gerakannya lambat, dingin, penuh ancaman yang tak terucap. Arkan mundur setapak, tangannya meremas kertas lusuh di saku. Ia ingin berlari, ingin kabur, tapi kakinya seakan terikat tanah. Dan seketika, suara bisikan menyeruak di telinganya. Lembut tapi menusuk, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. "Arkan, kau sudah dipilih. Takdir ini bukan lagi milikmu." Jantung Arkan seakan berhenti berdetak. Bayangan di ujung jembatan mulai bergerak mendekat, langkahnya bergaung di antara besi tua yang berderit. Malam itu, di jembatan tua yang sunyi, Arkan tahu ia tidak lagi sendirian. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang menunggunya, dan permainan baru saja dimulai. Langkah demi langkah terdengar menggema di antara besi jembatan yang berkarat. Bayangan itu semakin jelas, namun wajahnya masih tertutup gelap. Tubuh Arkan gemetar, napasnya tersengal, kakinya seperti tertancap kuat di tanah, tak bisa bergerak kemanapun. Udara malam tiba-tiba berubah dingin menusuk. Angin berhenti, suara sungai seakan meredam, menyisakan hanya dentuman langkah yang mendekat. Saat bayangan itu sudah tinggal beberapa meter, Arkan bisa melihat bentuk tubuhnya. Tinggi, kurus, mengenakan pakaian lusuh seakan sudah bertahun-tahun tak disentuh cahaya. Tapi yang membuat darah Arkan membeku adalah wajahnya. Sosok itu menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya samar, seperti wajah manusia yang tertutup kabut tipis, namun garis-garisnya terasa familiar. Arkan tersentak. Itu mirip dirinya sendiri. "Tidak mungkin," bisiknya dengan suara serak. Sosok itu menyeringai tipis, lalu berbicara dengan suara serak yang seperti bergema dari dalam kepalanya. "Kau sudah membaca surat itu, kan? Maka kau sudah tahu, aku adalah bagian dari dirimu." Arkan mundur beberapa langkah, matanya melebar. "Kau, siapa sebenarnya?" Sosok itu tertawa lirih, tawa yang memecah kesunyian malam, membuat bulu kuduk Arkan berdiri. "Aku adalah dirimu, dari masa yang akan datang. Masa yang tak bisa kau hindari." Arkan merasakan tubuhnya lemas. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Surat itu, kecelakaan Dimas, dan kini sosok yang mengaku dirinya sendiri, semua semakin tak masuk akal. Sosok itu kemudian mengulurkan tangan. Dari balik lengannya yang kurus, muncul sebuah amplop baru. Lusuh, sama persis dengan yang ada di saku Arkan. Ia menjatuhkannya ke tanah. "Ambil, dan kau akan tahu langkah berikutnya. Tapi ingat, setiap kata di dalamnya adalah harga yang harus kau bayar." Arkan menatap amplop itu dengan mata bergetar. Ia ingin kabur, ingin berteriak, tapi sesuatu menahannya. Seolah seluruh tubuhnya dipaksa untuk mengikuti permainan mengerikan ini. Perlahan, tangannya terulur. Ia mengambil amplop itu. Begitu jari-jarinya menyentuh kertas, angin malam kembali berembus kencang, bayangan di depannya mendadak menghilang seakan ditelan gelap. Arkan sendirian lagi di jembatan tua. Sunyi. Namun kali ini, tangannya menggenggam sebuah surat baru yang terasa lebih berat, seakan menyimpan beban yang belum sanggup ia pikul. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kertas itu. Dan di baris pertama tertulis kalimat yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. "Arkan, setelah kecelakaan Dimas, akan ada nyawa lain yang terancam. Dan semuanya ada di tanganmu." Arkan berjalan pulang dari jembatan tua dengan langkah gontai. Surat kedua ia simpan erat di saku jaket, tapi kata-katanya masih bergema di kepala. "Setelah kecelakaan Dimas, akan ada nyawa lain yang terancam. Dan semuanya ada di tanganmu." Siapa yang dimaksud? Bagaimana mungkin nasib seseorang kini bergantung pada dirinya? Pikirannya kacau, dadanya sesak, tapi rasa takut bercampur penasaran terus mendorongnya. Sesampainya di kamar kos, Arkan duduk di tepi ranjang. Lampu redup membuat bayangan wajahnya sendiri di dinding tampak goyah. Ia membuka surat itu lagi. Tulisan di dalamnya kini terlihat lebih rapi, lebih dingin, seolah sengaja ditulis dengan tenang. "Esok sore, di dekat persimpangan jalan raya, akan ada seorang perempuan yang tertabrak mobil. Kau akan melihat semuanya. Jika kau diam,
maka ia akan mati. Jika kau bergerak, maka hidupmu akan berubah selamanya. Arkan menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Perempuan? Siapa perempuan itu? Dan bagaimana mungkin ia bisa mencegah sesuatu yang bahkan belum terjadi? Malam itu ia tak bisa tidur. Matanya terus terbuka, memandangi langit-langit kamar, mendengar suara detak jam dinding seperti palu yang menghitung waktu menuju bencana. Keesokan harinya, sesuai isi surat, Arkan pergi ke persimpangan jalan raya dekat kampus. Udara panas siang hari menusuk kulit, suara klakson mobil bersahutan, dan orang-orang berlalu lalang seolah dunia masih berjalan normal. Namun bagi Arkan, semuanya terasa menekan. Dadanya berdebar, matanya tak berhenti mengamati setiap orang yang lewat. Lalu ia melihatnya. Seorang perempuan muda, berkerudung putih, berjalan sambil membawa buku tebal di pelukannya. Wajahnya teduh, langkahnya pelan, seakan tak sadar bahwa ia sedang berjalan menuju takdir yang mengerikan. Arkan langsung teringat pada isi surat. Itu pasti dia. Perempuan itu. Dan saat lampu lalu lintas berubah, sebuah mobil melaju kencang dari kejauhan, lebih cepat dari seharusnya. Orang-orang menjerit, namun perempuan itu tetap melangkah tanpa sadar. Arkan membeku. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Hanya beberapa detik tersisa. Suara di kepalanya kembali terdengar, sama seperti di jembatan tua. Jika kau diam, ia akan mati. Jika kau bergerak, hidupmu akan berubah selamanya. Mobil itu semakin dekat. Perempuan itu sudah berada di tengah jalan. Orang-orang berteriak panik. Dan Arkan, dengan seluruh tenaga yang tersisa, berlari secepat mungkin. Ia menerjang kerumunan, tangannya terulur, mencoba meraih tubuh perempuan itu sebelum semuanya terlambat. Detik itu, suara benturan keras mengguncang jalanan. Orang-orang menutup mulut, sebagian menjerit histeris. Arkan terjatuh di aspal, tubuhnya terasa sakit, darah terasa hangat di pelipis. Tapi yang pertama kali ia lihat adalah wajah perempuan itu yang kini berada di pelukannya. Matanya terbuka lebar, penuh keterkejutan. Sementara di kejauhan, mobil yang hampir menabraknya berhenti mendadak. Sopir berlari keluar dengan wajah pucat, sementara kerumunan mendekat, menatap Arkan dan perempuan itu dengan mata penuh tanya. Arkan mencoba bicara, tapi suaranya serak. Dan di sela keheningan mencekam itu, perempuan itu berbisik lirih. Kau, siapa? Kenapa menyelamatkanku? Kerumunan mulai bubar setelah polisi dan warga memastikan semua aman. Sopir mobil yang hampir menabrak terus meminta maaf, sementara Arkan hanya duduk di tepi trotoar dengan tubuh lemas. Darah menetes dari pelipisnya, tapi yang membuat dadanya bergetar adalah tatapan perempuan berkerudung putih yang kini berdiri di depannya. Wajahnya teduh, namun matanya memancarkan rasa bingung bercampur cemas. Ia meraih sapu tangan dari tas kecilnya, lalu menekannya lembut di luka Arkan. Kamu harusnya hati-hati, bisa saja tadi kamu yang mati. Arkan menunduk. Nafasnya masih belum teratur. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, seakan mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik sorot mata Arkan. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tahu aku butuh pertolongan? Arkan terdiam. Kata-kata perempuan itu seperti pisau yang menusuk isi kepalanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan tentang surat misterius, tentang bayangan di jembatan, tentang suara di kepalanya? Semua terlalu gila untuk diucapkan. Akhirnya ia hanya berbisik, aku tidak tahu, aku hanya merasa harus ada di sini. Perempuan itu menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang anehnya membuat hati Arkan bergetar. Namaku Aila. Terima kasih, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nama itu terpatri dalam benak Arkan. Aila. Nama yang sederhana, tapi terasa berat seakan membawa makna yang lebih dalam. Sore itu mereka berjalan bersama menuju halte. Aila bercerita singkat, ia mahasiswa baru yang sering pulang larut karena tugas kuliah. Hari itu ia terburu-buru, hingga tak sadar ada mobil melaju kencang. Arkan mendengarkan, namun pikirannya tak lepas dari surat. Kalimat di dalamnya jelas menuliskan, setelah kecelakaan Dimas, akan ada nyawa lain yang terancam. Dan semuanya ada di tanganmu. Ia menoleh sekilas ke arah Aila. Tatapan matanya yang jernih, suaranya yang tenang, dan kehadirannya membuat Arkan bertanya-tanya, mengapa surat itu membawanya bertemu dengan perempuan ini? Ketika mereka berpisah di halte, Aila menatap Arkan sekali lagi. Kita pasti akan bertemu lagi. Aku merasa,
Ada sesuatu yang menghubungkan kita. Arkan hanya terdiam, dadanya semakin sesak. Ia berjalan pulang dengan langkah berat, dan setibanya di kamar kos, ia langsung meraih surat itu kembali. Tangannya gemetar saat membuka lipatan berikutnya. Tulisan di dalamnya kini terlihat semakin tajam, seakan menusuk langsung ke dalam jiwanya. Arkan, kau sudah memilih. Menyelamatkan Ayla berarti kau telah membuka jalan baru. Mulai saat ini, setiap orang di sekelilingmu akan terseret ke dalam takdirmu. Dan satu persatu, rahasia besar akan terbongkar. Arkan menjatuhkan kertas itu ke lantai. Matanya terbelalak, tubuhnya membeku. Karena di bagian paling bawah surat itu, ada tulisan yang baru muncul, seolah tinta itu baru saja ditulis malam itu juga. Besok malam, Ayla akan datang kepadamu. Jangan tolak. Jika kau menolak, maka semuanya akan berakhir di sana. Malam itu, Arkan duduk gelisah di kamar kos. Surat yang tergeletak di meja terus menatapnya dengan kata-kata yang menusuk dada. Besok malam, Ayla akan datang kepadamu. Jangan tolak. Jika kau menolak, maka semuanya akan berakhir di sana. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya tak bisa berhenti berputar. Apa maksud surat itu? Mengapa Ayla, perempuan yang baru ia kenal sehari lalu, tiba-tiba menjadi bagian dari takdir yang mengerikan ini? Jarum jam berdetak perlahan. Angin malam merayap masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Suasana kamar makin mencekam, setiap bayangan di dinding seakan bergerak sendiri. Hingga tepat pukul 11 malam, suara ketukan terdengar dari pintu. 3 kali, pelan tapi jelas. Arkan terlonjak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ketika ia membukanya, di sana berdiri Ayla, berkerudung putih seperti kemarin. Wajahnya pucat diterpa cahaya lampu lorong. Ayla, suara Arkan bergetar. Perempuan itu menunduk sebentar, lalu menatapnya dengan sorot mata yang penuh rahasia. Boleh aku masuk? Aku tidak tahu harus kemana lagi. Arkan membuka pintu lebar. Ayla melangkah masuk, duduk di kursi dengan tangan yang saling menggenggam, seolah menahan sesuatu yang berat. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Makin lama terasa makin menusuk telinga. Akhirnya Ayla bicara, suaranya lirih tapi jelas. Aku harus jujur padamu, Arkan. Semalam, sebelum semua kejadian itu, aku juga menerima sebuah surat. Arkan tersentak, tubuhnya kaku. Surat? Kau juga? Ayla mengangguk. Dari tasnya ia mengeluarkan selembar amplop lusuh, persis seperti yang dimiliki Arkan. Tangannya bergetar saat menyerahkannya. Isinya, tentangmu. Arkan membuka surat itu dengan napas tertahan. Dan di sana tertulis kalimat yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Ayla, akan ada seorang pemuda bernama Arkan yang menyelamatkan hidupmu. Ikuti dia, karena takdirmu kini menyatu dengan takdirnya. Jika kau berpaling darinya, maka maut akan menjemputmu lebih cepat. Arkan menutup surat itu dengan tangan bergetar. Pandangannya kabur, tubuhnya lemas. Surat yang sama, tulisan yang sama, tapi kini mengikat dua orang sekaligus dalam permainan yang tak masuk akal. Ayla menatap Arkan, suaranya bergetar. Aku tidak mengerti, siapa yang menulis surat ini? Dan kenapa kita yang dipilih? Arkan menunduk, genggaman tangannya memutih. Suasana kamar semakin mencekam, seakan udara pun ikut menahan napas. Namun sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba lampu kamar berkelip, padam sesaat, lalu menyala kembali. Dan di atas meja, tepat di samping surat Arkan, kini tergeletak sebuah amplop baru, yang tak pernah ada sebelumnya. Kamar kos Arkan terasa semakin sempit. Lampu berkelip-kelip, udara jadi dingin menusuk, dan detak jam dinding terdengar semakin keras. Arkan dan Ayla menatap meja dengan mata terbelalak. Di sana, sebuah amplop lusuh tergeletak begitu saja. Padahal beberapa detik lalu meja itu kosong. Ayla menutup mulutnya. Suaranya tercekat. Arkan, itu, sejak kapan ada di situ? Arkan perlahan mendekat. Jantungnya berdentum keras, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih amplop itu. Kertasnya basah oleh embun dingin, seolah baru saja diambil dari tempat lembab. Saat ia membuka lipatannya, Ayla menunduk, tak berani melihat. Tapi begitu Arkan membaca baris pertama, wajahnya langsung pucat pasi. Arkan dan Ayla, kalian berdua kini sudah terikat. Takdir kalian tidak bisa dipisahkan.
Jika salah satu pergi, maka yang lain akan ikut binasa. Arkan merasakan tubuhnya melemah. Sementara Ayla menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Apa maksudnya? Apa maksud surat itu, Arkan? Arkan tak mampu menjawab. Ia melanjutkan membaca. Besok malam, pukul 1 dini hari, pergilah bersama ke rumah tua di ujung jalan Kaliangke. Di sanalah rahasia awal akan terbuka. Jangan datang sendiri. Jika hanya salah satu dari kalian yang datang, maka pintu takdir akan tertutup, dan maut akan menjemput. Ayla menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar, suaranya lirih nyaris seperti isak. Rumah tua? Aku tahu tempat itu. Sejak kecil, orang-orang bilang rumah itu angker. Tidak ada yang berani mendekat. Arkan memandang surat itu sekali lagi. Huruf-hurufnya tampak lebih gelap, lebih tebal, seperti ditulis dengan darah. Ia meremas kertas itu, matanya bergetar. Kita tidak punya pilihan, Ayla. Kalau ini benar-benar permainan takdir, maka kita harus menghadapinya. Hening panjang menyelimuti kamar. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar, berat dan tergesa. Hingga tiba-tiba, ketukan keras terdengar dari pintu kamar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mereka berdua saling menatap dengan wajah pucat. Tidak mungkin ada tamu larut malam begini. Ketukan itu semakin keras. Dan dari celah bawah pintu, tampak bayangan kaki berdiri diam. Ketukan di pintu itu semakin keras, menghentak seperti palu menghantam dada. Arkan dan Ayla terdiam, wajah mereka pucat pasi. Suara di luar begitu nyata, tapi tak seorang pun berbicara, hanya ketukan berulang yang membuat bulu kuduk berdiri. Ayla berbisik pelan, hampir tak terdengar. Arkan, siapa itu? Jangan dibuka. Arkan menelan ludah. Ia sendiri ingin sekali menuruti kata-kata Ayla, tapi bayangan hitam yang tampak jelas dari bawah pintu membuat rasa penasarannya membakar. Tubuhnya gemetar. Tapi langkahnya perlahan maju mendekati pintu. Ketukan berhenti. Hening. Arkan menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara, tidak ada napas, hanya keheningan yang menusuk. Namun tiba-tiba, sebuah suara berat berbisik tepat di balik kayu pintu. Buka, waktunya sudah tiba. Arkan tersentak mundur. Ayla menjerit kecil, menutupi mulutnya dengan tangan. Tanpa pikir panjang, Arkan meraih gagang pintu dan memutarnya. Daun pintu berderit perlahan, terbuka hanya setengah. Dan di sana, tidak ada siapapun. Lorong kos sepi, hanya cahaya lampu redup yang berkedip-kedip. Arkan melangkah keluar, matanya menyapu ke kiri dan kanan. Sepi. Namun ketika ia menunduk, sesuatu di lantai membuatnya membeku. Sebuah kotak kayu kecil. Lusuh, penuh goresan, dengan tanda aneh terukir di atasnya. Ia menunduk, meraihnya dengan tangan gemetar. Kotak itu berat, seolah menyimpan sesuatu yang terkutuk di dalamnya. Ayla keluar menyusul, wajahnya tegang. Apa itu, Arkan? Arkan membuka kotak itu perlahan. Engselnya berdecit nyaring, dan di dalamnya terlipat selembar kertas baru. Kertas itu lebih tua, warnanya kekuningan, baunya apek seperti disimpan puluhan tahun. Dengan napas tertahan, Arkan membukanya. Tulisan di dalamnya bergetar seolah hidup. Langkah pertama sudah selesai. Kalian berdua dipilih bukan tanpa alasan. Besok malam, pergilah ke rumah tua di ujung Kaliangke. Di sana kalian akan menemukan orang yang selama ini menulis semua surat ini. Jika kalian gagal datang, maka nyawa kalian akan jadi gantinya. Arkan terdiam, tubuhnya membeku. Ia menoleh ke arah Ayla, dan matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di lengan Ayla, tepat di bawah kain kerudung putihnya, kini terlihat samar sebuah tulisan merah, huruf-huruf yang sama dengan surat-surat itu, seperti terukir langsung di kulitnya. Arkan menatap lengan Ayla dengan mata melebar. Tulisan merah itu jelas terbentuk di kulitnya, seolah diukir dengan darah yang menyerap ke dalam daging. Bentuk huruf-hurufnya persis sama dengan yang ada di surat-surat misterius itu. Ayla menyadari arah pandangan Arkan. Ia buru-buru menarik lengan bajunya, tapi terlambat. Sorot mata Arkan penuh tanya dan ngeri. Ayla, apa itu? Suara Arkan serak, hampir berbisik. Ayla menunduk, napasnya tersengal. Aku tidak tahu. Semalam setelah aku menerima surat itu, tiba-tiba muncul rasa panas di lenganku. Aku kira hanya mimpi, tapi ternyata nyata. Arkan meraih bahunya,
menatap dalam ke matanya. Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Air mata Ayla berkilat di ujung matanya. Aku takut, Arkan. Takut kamu akan menjauhiku. Tapi sekarang aku sendiri tidak mengerti, seolah ada sesuatu di dalam diriku yang terikat dengan surat-surat itu. Keheningan mencekam memenuhi kamar. Jam dinding berdetak lambat, udara semakin dingin. Arkan memegang kotak kayu yang mereka temukan di depan pintu, dan semakin yakin bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Lalu tiba-tiba, tulisan di lengan Ayla bergerak. Garis-garis merah itu merayap pelan, membentuk rangkaian kata baru. Arkan dan Ayla terperangah, wajah mereka membeku. Kini di kulit Ayla tertulis jelas bahwa dia ke rumah tua. Hanya dia yang bisa membuka pintu. Arkan tertegun. Kata-kata itu menusuk pikirannya. Bukan ia yang menjadi kunci, melainkan Ayla. Ayla menatap Arkan, suaranya bergetar. Kenapa aku, Arkan? Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Arkan memegang tangannya erat. Entah siapa yang menulis surat-surat ini, tapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh mundur. Kalau rumah tua itu jawabannya, maka besok malam kita akan ke sana. Bersama-sama. Ayla menunduk, air matanya jatuh. Ia mengangguk pelan, meski jelas tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, keduanya duduk dalam diam. Amplop, kotak kayu, dan lengan Ayla yang kini menjadi buku hidup membuat kamar kos itu serasa ruang pengadilan takdir. Dan tepat sebelum mata Arkan terpejam karena lelah, ia melihat sesuatu di jendela. Sosok hitam berdiri mematung di luar, wajahnya samar, tapi garis rahangnya jelas. Itu wajahnya sendiri. Arkan terhuyung dari ranjang, matanya membelalak ke arah jendela. Sosok itu berdiri kaku di luar kaca, menatap lurus padanya. Wajahnya, persis wajah Arkan sendiri, hanya saja lebih pucat, mata cekung, dan sorotnya dingin seperti tidak berjiwa. Ayla terbangun karena suara langkah Arkan yang tergesa. Arkan, ada apa? Tanyanya dengan suara masih bergetar. Arkan menunjuk jendela. Itu aku. Ayla, lihat. Ayla menoleh cepat, namun sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanya bayangan pepohonan bergoyang di terpa angin malam. Arkan berdiri kaku, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Aku tidak gila, Ayla. Aku benar-benar melihat diriku sendiri di luar sana. Ayla menggenggam tangannya erat, mencoba menahan getar ketakutan. Mungkin itu peringatan, Arkan. Mungkin itu bagian dari surat-surat ini. Arkan menunduk, napasnya berat. Kalau benar begitu, berarti aku juga ikut terikat dalam lingkaran ini. Bukan hanya kamu. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, tiba-tiba kotak kayu di meja bergetar sendiri. Engselnya berdecit, lalu terbuka perlahan. Dari dalamnya meluncur selembar kertas tipis, jatuh ke lantai. Arkan meraihnya dengan tangan gemetar. Tulisan di kertas itu begitu singkat, tapi cukup membuat darahnya berhenti mengalir. Tengah malam berikutnya, hanya satu dari kalian yang akan kembali hidup dari rumah tua itu. Ayla menutup mulutnya, terisak tanpa suara. Tidak, Arkan, aku tidak sanggup. Arkan merobek surat itu dengan marah, tapi anehnya, serpihan kertas itu justru lenyap di udara sebelum jatuh ke lantai. Suasana kamar mendadak semakin menyesakkan. Arkan memeluk Ayla yang menangis di bahunya. Namun di sudut matanya, ia kembali melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di pojok ruangan, menatap dingin, dengan senyum tipis yang mengerikan. Dan kali ini, bayangan itu berbisik lirih. Kau sudah terlambat. Pilihanmu sudah ditentukan. Malam itu, udara lembab menusuk tulang. Jalan Kaliangke sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Arkan dan Ayla berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi rumput liar. Di ujungnya, berdiri rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Temboknya mengelupas, jendela-jendela pecah, dan pintunya menggantung setengah patah. Ayla menggenggam lengan Arkan erat-erat. Tempat ini, sejak dulu orang-orang bilang ada arwah yang bergentayangan di dalamnya. Tidak ada yang berani mendekat. Arkan menelan ludah, dadanya sesak. Tapi ia tahu, tidak ada jalan kembali. Surat itu sudah jelas memerintahkan mereka datang ke sini. Begitu mereka melangkah masuk, udara di dalam rumah langsung berubah dingin. Bau debu bercampur anyir menusuk hidung. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak, seolah menjerit kesakitan. Ayla merapatkan kerudungnya, matanya terus bergerak resah. Arkan, aku merasa ada yang mengawasi kita.
Arkan menyalakan senter kecil dari ponselnya. Cahaya redup itu menyorot dinding penuh coretan simbol aneh, seperti tulisan kuno yang dibuat dengan arang. Setiap simbol terasa hidup, bergetar di permukaan kayu. Mereka melangkah ke ruang tengah. Di sana, di atas meja reot, tergeletak sebuah buku tebal berdebu. Sampulnya kulit hitam, dan di tengahnya terukir lambang yang sama dengan kotak kayu yang mereka temukan di kos. Arkan mendekat perlahan, lalu membuka buku itu. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang mirip sekali dengan surat-surat misterius. Namun yang membuat darahnya membeku adalah halaman terakhir. Di sana tertulis dua nama. Arkan Pradipta, Aila Rahmaniah. Di bawah nama itu ada satu kalimat. Hanya satu yang boleh hidup untuk melanjutkan garis takdir. Yang lain harus mati malam ini. Aila terhuyung ke belakang, air matanya mengalir. Arkan, jangan bilang. Ini semua sudah diputuskan sejak awal. Arkan mengepalkan tangannya, wajahnya pucat namun matanya membara. Tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun memilihkan nasib kita. Kalau ada yang harus melawan takdir, maka biarlah aku yang melakukannya. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari lantai atas. Kayu berderit, semakin lama semakin dekat. Arkan dan Aila saling berpandangan, tubuh mereka kaku. Lalu, dari tangga yang gelap, muncullah sosok seseorang membawa lampu minyak tua. Wajahnya tertutup bayangan, namun suaranya jelas saat ia berkata, "Kalian akhirnya datang." Cahaya lampu minyak bergoyang-goyang, menyingkap wajah sosok misterius itu sedikit demi sedikit. Rambutnya panjang berantakan, matanya cekung, dan kulitnya pucat seakan tak pernah terkena sinar matahari. Arkan berdiri kaku, melindungi Aila yang bersembunyi di belakangnya. "Siapa kau? Apa maksud semua ini?" Sosok itu tertawa lirih, suara seraknya menggema di ruangan tua. Ia menuruni tangga perlahan, setiap langkah kayunya berderit panjang. "Aku hanyalah saksi. Saksi yang menulis apa yang sudah ditentukan, jauh sebelum kalian lahir." Aila menahan isak tangisnya. Kau yang menulis surat-surat itu? Kenapa kami? Kenapa harus kami?" Pria itu menatap Aila, sorot matanya tajam seperti menembus ke dalam jiwa. "Karena kalian adalah penerus. Kalian dipilih untuk menebus dosa masa lalu keluarga kalian. Kalian tidak pernah benar-benar punya pilihan." Arkan mengepalkan tinjunya, nadanya marah bercampur gemetar. "Tidak. Hidup kami bukan permainan. Siapapun kau tidak bisa memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati." Pria itu tersenyum tipis. Ia meletakkan lampu minyak di meja, lalu membuka buku hitam yang tadi mereka temukan. Jemarinya yang kurus menunjuk halaman terakhir, tepat di nama Arkan dan Aila. "Lihatlah, semuanya sudah tertulis di sini. Takdir bukan sekadar cerita. Ia adalah rantai yang tak bisa kau putuskan. Kalian berdua hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar." Aila memeluk lengan Arkan semakin erat. Air matanya jatuh tanpa henti. "Arkan, aku takut." Pria itu mendekat, wajahnya kini terlihat jelas dalam cahaya. Bekas luka panjang membelah pipinya, dan di matanya ada kilatan gila yang mengerikan. "Besok malam," katanya pelan, "pada saat bulan mencapai puncaknya, salah satu dari kalian harus menyerahkan diri. Jika tidak, keduanya akan dikubur bersama di rumah ini." Arkan menegakkan tubuhnya, meski seluruh sarafnya bergetar. "Kalau begitu, aku akan melawan takdirmu." Pria itu tertawa keras, suaranya menggema di setiap sudut rumah tua. "Kau pikir kau bisa melawan takdir, Arkan? Kau bahkan tidak sadar, bayanganmu sudah memilih lebih dulu." Arkan tertegun. Ia menoleh cepat, dan dari sudut ruangan, bayangan dirinya kembali berdiri. Kali ini, bayangan itu tersenyum lebar, menatap Arkan dengan sorot mata haus darah. Bayangan itu melangkah keluar dari kegelapan, tubuhnya perlahan terbentuk jelas. Sama persis dengan Arkan, dari wajah, pakaian, hingga setiap gerakannya. Bedanya hanya satu, sorot matanya hitam pekat, penuh kebencian. Aila menjerit kecil, mundur beberapa langkah. "Arkan, itu dirimu sendiri." Arkan berdiri kaku, jantungnya berdentum tak karuan. Bayangan itu tersenyum, lalu berbicara dengan suara yang sama persis dengannya. "Aku adalah bagian darimu, Arkan. Bagian yang kau sembunyikan. Dan malam ini, hanya satu dari kita yang berhak hidup." Pria misterius dengan lampu minyak hanya menyaksikan, matanya berbinar puas.
Inilah saatnya. Pertarungan takdir dimulai. Arkan mengepalkan tangan, menatap bayangan itu dengan penuh amarah. Kalau memang kau bagianku, aku akan menghancurkanmu. Bayangan itu tertawa lirih, lalu tiba-tiba melompat maju. Tubuhnya bergerak cepat, seakan bukan manusia. Arkan terhuyung, nyaris terjatuh, tapi ia berhasil menahan serangan pertama. Suara benturan keras menggema di rumah tua yang sunyi. Aila berteriak, mencoba mendekat, tapi pria misterius menahan bahunya. Biarkan dia. Hanya dengan mengalahkan bayangannya sendiri, dia bisa menentukan jalan hidupmu. Pertarungan berlangsung sengit. Arkan berkali-kali terhempas ke lantai kayu yang berdebu, tubuhnya penuh luka. Namun setiap kali ia jatuh, ia bangkit lagi, dengan tekad yang semakin membara. Bayangan itu semakin ganas. Kau lemah, Arkan. Kau tak pantas melindungi siapapun, bahkan Aila. Arkan berdiri terhuyung, darah menetes dari pelipisnya. Ia menoleh pada Aila yang menangis memanggil namanya. Sorot mata Arkan berubah. Ia tidak lagi berjuang untuk dirinya sendiri, tapi untuk Aila. Dengan teriakan penuh tenaga, Arkan menyerang balik. Ia menghantam bayangan itu berkali-kali, hingga akhirnya bayangan itu terdorong ke meja tempat buku hitam berada. Cahaya lampu minyak bergetar, dan tepat ketika Arkan memberikan pukulan terakhir, bayangan itu menjerit pecah menjadi kabut hitam yang lenyap di udara. Rumah tua bergetar, simbol-simbol di dinding bercahaya merah sebelum akhirnya padam. Buku hitam di meja terbakar sendiri, berubah menjadi abu. Pria misterius itu menatap Arkan dengan wajah pucat. Kau menghancurkan rantai takdir. Arkan, meski tubuhnya gemetar dan penuh luka, berdiri tegak. Tidak ada yang bisa memaksa kami memilih kematian. Takdir bukan kau yang tentukan. Aila berlari memeluk Arkan, air matanya jatuh membasahi bahunya. Kau menang, Arkan, kau menyelamatkan kita. Pria itu berteriak marah, tubuhnya ikut retak seperti kaca. Dalam hitungan detik, ia lenyap bersama rumah tua yang mulai runtuh. Arkan menggandeng tangan Aila, berlari keluar sebelum bangunan itu hancur sepenuhnya. Malam itu, di bawah cahaya bulan, mereka berdiri terengah-engah menatap reruntuhan rumah tua. Arkan menatap Aila dengan mata letih namun penuh keyakinan. Kita masih hidup, Aila. Dan mulai sekarang, hidup kita bukan lagi milik takdir, tapi milik kita sendiri. Aila mengangguk pelan, lalu memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bebas. Namun jauh di kegelapan, dari sisa abu rumah tua itu, selembar kertas lusuh tertiup angin, berisi tulisan samar. Takdir tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi menyapa dengan sinar matahari lembut, seolah malam mencekam itu hanyalah mimpi buruk. Arkan dan Aila duduk di tepi jalan Kaliangke, tubuh mereka lelah, pakaian kotor, namun hati mereka sedikit lebih ringan. Aila menatap Arkan lama, matanya penuh haru. Andai semua ini hanya mimpi, Arkan, tapi luka di tubuhmu mengingatkanku kalau kita benar-benar melewatinya. Arkan tersenyum tipis, meski bibirnya pecah-pecah. Selama kamu ada di sisiku, aku sanggup melawan apapun. Mereka bangkit perlahan, meninggalkan reruntuhan rumah tua itu tanpa menoleh lagi. Udara terasa lebih lega, langkah mereka lebih ringan. Namun, di antara semak liar yang menelan puing-puing rumah tua, abu hitam masih berterbangan. Dari abu itu, samar terlihat bayangan Arkan terbentuk kembali, menatap punggung mereka yang menjauh. Senyum tipis muncul di wajah bayangan itu. Seakan berbisik pada dunia, kita akan bertemu lagi. Lalu kabut hitam itu lenyap, menyatu dengan angin pagi yang tenang.